Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana biduri hidayatihi kama nawwaral arda bi syamsihi wa qamarihi abadan abadan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, masih tetap semangat untuk berpuasa ya. Ya. Pada hari ini atau materi perdana kali ini adalah tentang puasa. Pasti kalian sudah paham bahwasanya puasa itu termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga atau keempat ya, sesudah zakat, jadi syahadat, sholat, puasa. Nah, kemudian puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inti dari puasa di sini adalah untuk menambah ketakwaan kita. Ya. Jadi di sini semuanya berpuasa ya. Alhamdulillah. Nah, puasa itu dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama puasa wajib. Nah, puasa wajib itu sebagaimana yang kita ketahui sekarang yang kita jalani adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa untuk mengganti atau mengkodok puasa yang kita tidak laksanakan di bulan Ramadan. Nah, itu adalah puasa wajib. Dan juga puasa nazar. Kalau misalkan seseorang melakukan nazar untuk berpuasa, nah itu berarti wajib berpuasa. Kemudian yang kedua itu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah seperti yang kita ketahui itu ada puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Terus puasa di bulan Muharram, Tasu'a dan Asyura. Puasa di bulan Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Dan ada juga yang dinamakan puasa Daud, sehari puasa besok tidak, sehari puasa besok tidak. Nah itu adalah puasa sunnah. Nah kemudian yang ketiga itu adalah puasa makruh. Kenapa puasa makruh? Artinya puasa yang dibenci. Jadi dia itu berpuasa mengkhususkan salah satu bulan. Jadi dia hanya berpuasa untuk misalkan puasa niat di bulan Rajab. Nah, itu namanya puasa makruh atau puasa yang tidak dilakukan. Kemudian yang keempat itu puasa yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena kita tidak boleh berpuasa di hari itu, yaitu di Ayyamut Tasyrik, seperti pada saat Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik sesudah penyembelihan sesudah Idul Adha di tanggal 10, 11, 12 Hijriah. Nah, itu adalah yang diharamkan kita untuk berpuasa. Ya. Nah, jadi itu pembagian puasa. Selanjutnya rukun puasa. Nah, rukun puasa itu harus dengan niat. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak membaca niat, sama saja kita tidak berpuasa. Nah, niat itu ada di dalam hati. Ya. Kalau di bulan Ramadan ini kita sering sekali memahami niat puasa nawaitu somagodi an adai fardi sahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, tapi kalau misalkan kita niatkan dalam hati juga tidak apa-apa ya. Yang penting kita berniat untuk melakukan puasa besok. Kalau kita tidak melakukan niat, berarti kita sama saja tidak sah puasanya. Karena ini termasuk rukun puasa. Nah, yang kedua, menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, karena kita tahu kalau puasa itu sebenarnya adalah menahan
dua syahwat. Syahwat apa saja? Syahwat lapar dan juga syahwat hawa nafsu atau kemaluan. Ya, jadi maka rukun puasa yang kedua itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Kalau syarat wajib puasa itu adalah orangnya harus berakal, balik, ya, terus kuat mengerjakan puasa. Jadi kalau misalkan kita sakit, boleh nggak mengerjakan puasa? Jangan, ya, karena syarat wajibnya itu adalah orang yang kuat melaksanakan puasa. Nah, kemudian syarat sahnya itu adalah orang Islam dan juga suci. Jadi kalau misalkan perempuan dalam keadaan haid atau menstruasi itu tidak boleh melaksanakan puasa, tapi harus menggantinya di bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Nah, hal-hal yang boleh kita tidak berpuasa itu adalah yang pertama, ketika kita dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, kalau dalam keadaan musafir, dalam perjalanan jauh, maka kita boleh membatalkan puasa. Tapi harus mengganti di hari berikutnya. Kemudian orang tua yang berusia lanjut. Nah, orang tua yang berusia lanjut ini juga boleh meninggalkan puasa. Artinya boleh tidak berpuasa, karena kalau misalkan berpuasa tapi malah membuat sakit, jadi lebih baik tidak berpuasa. Tapi harus diganti diganti dengan membayar fidyah kalau orang tua yang berusia lanjut. Nah, kemudian sakit. Ya, sakit, kalau sakit ini berarti ketika tidak sakit harus mengganti di bulan yang lain. Nah, kemudian wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui. Nah, ini adalah yang tidak yang boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian, apa yang dilakukan? Amalan-amalan dan kegiatan yang bermanfaat, ya, atau sunnahnya dalam berpuasa. Yang pertama itu adalah sahur. Jadi ketika sahur kita harus melakukan sahur karena termasuk sunnah, yaitu mempersiapkan diri sebelum berpuasa. Kemudian mengerjakan menyegerakan berbuka puasa, membaca doa buka puasa, terus memperbanyak kegiatan ibadah, tarawih, itikaf, sholat tahajud, dan juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, amalan-amalan dan kegiatan yang bermanfaat di bulan puasa, seperti membaca zikir pagi dan petang, terus sholat duha, mengikuti kajian live streaming. Nah, seperti ini, kalau ini kan sama juga kajian live streaming. Nah, kalau misalkan kalian masih ingin lagi mengikuti kajian, banyak sekali kajian-kajian live streaming sekarang di YouTube dan lain sebagainya dari sumber-sumber ustadz tertentu. Kalian boleh ikuti itu. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, perlu kalian ketahui, di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran itu adalah penyelamat kita atau syafaat kita di hari akhir nanti. Maka ketika bulan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, maka alangkah indahnya atau alangkah baiknya kita rajin membaca Al-Quran. Ya, banyak-banyak membaca Al-Quran, berdoa, sholat malam, ya. Dan juga karena kita sekarang sedang ada wabah virus corona, maka kita wajib menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Selanjutnya juga istirahat yang cukup dan juga melakukan olahraga secara rutin. Nah, untuk itu kita harus selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita akan dihindari atau dari mara bahaya dan penyakit. Selanjutnya, hikmah puasa. Nah, hikmah puasa itu adalah melatih kesabaran. Coba orang yang berpuasa pasti dia akan menahan hawa nafsunya, menahan dirinya. Intinya adalah pengendalian diri. Jadi melatih kesabaran, membentuk akhlak karimah. Dengan berpuasa kita jadi mengerti, oh bagaimana rasanya ketika kita sedang menahan diri kita ya dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang
berkata-kata tidak baik. Nah, kita juga malah menahan diri dari hal tersebut. Jadi membentuk akhlak karimah, menolong sesama. Kadang kalau di dalam berbuka puasa kita rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin menyisihkan harta kita, ya. Kemudian dengan berpuasa kita juga menjadi sehat. Jadi jangan sampai kita berpikiran atau berasumsi kalau dengan berpuasa kita justru malah sakit. Tidak. Justru dengan berpuasa itu menjadikan tubuh kita semakin sehat. Karena ada salah satu ilmu kedokteran yang mengatakan bahwasannya dengan berpuasa itu justru malah menyehatkan badan kita. Nah, kita bersyukur sebagai umat muslim, ya. Kita bersyukur karena kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, itu adalah hikmahnya. Menjadi diri kita sehat. Nah, maka dari itu kita senantiasa bersyukur. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita. Ya, sudah jelas ya. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kan di sana ada la'alakum tattaqun, ya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya esensi dari berpuasa itu adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita. Makanya perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita merasa menjadi orang-orang yang beriman, maka kita wajib berpuasa. Ya. Jadi jangan sampai ketika di bulan suci yang Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kita sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi istilah ini mumpung kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena kita tidak tahu apakah bulan depan atau tahun depan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi. Jadi artinya manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mengisi di bulan Ramadan ini. Ya, meningkatkan ketakwaan, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Nah, mungkin ketika sebelum bulan Ramadan kita merasa sadar banyak melakukan dosa. Nah, banyak-banyaklah istighfar. Karena istighfar itu menggugurkan dosa kita, ya. Jadi banyak-banyak istighfar, apalagi di waktu sahur, di waktu sholat malam, banyak-banyaklah beristighfar. Karena ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan keberkahan. Insya Allah segala doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah, puasa ini juga selain itu adalah melatih kita untuk mengerti dan memahami bagaimana kondisi saat kita tidak makan dan minum. Saat mungkin selama ini kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah kecukupan makan. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin untuk makan saja susah, ya. Untuk mencari nafkah susah. Nah, dengan berpuasa berarti kita bisa memahami bahwasannya ketika kita dalam kondisi tidak makan dan minum, nah seperti inilah keadaan kita. Artinya melatih kesabaran kita, mental kita. Ya, itu saja mungkin yang Ibu sampaikan tentang puasa. Nanti mungkin akan ada interaksi tanya jawab. Mudah-mudahan di bulan penuh Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.